Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya menggunakan aplikasi Siwaslu 2020 untuk Pilbuk ya. Coba disimak baik-baik, kita buka aplikasinya. Kalau yang belum punya silahkan download di Play Store. Namanya Siwaslu 2020. Yang bagi yang sudah, tinggal buka aplikasinya lalu melakukan registrasi. Caranya seperti ini. Untuk akses lokasi kita izinkan, kamera juga karena ini akan membutuhkan akses kamera sama perangkat file yang ada di perangkat handphone kita. Telepon izinkan semua. Oke, kita akan masuk username bagi yang sudah gitu ya. Bagi yang sudah melakukan registrasi, kita akan melakukan login langsung ya. Bagi yang belum registrasi, kita di sini klik daftar sebagai pengawas atau PKD. Kita pilih pengawas TPS, isi dengan nama lengkap, dengan nomor HP. Untuk di email, klik dengan masukkan email kalian. Passwordnya kalian buat sendiri. Password yang kedua harus sama dengan password yang pertama ya. Kemudian ada kode pendaftaran 5 digit. Nah, ini akan didapat dari masing-masing komisioner dari Panwascam ya, yang kode ini. Terus TPS, nomor TPS kalian ditempatkan di TPS mana, provinsi, kabupaten, itu udah semua pada tahu. Kalau udah semuanya, klik daftar ya. Karena saya udah melakukan registrasi, jadi saya tinggal login saja ya. Oke, kita melakukan login sebagai pengguna PTPS. Nah, coba ini apakah berhasil? Iya, tunggu, kita simpan. Nah, di sini untuk ada beberapa menu ya, ada bantuan, ada buku panduan, ada jadwal, buku saku, bernilai, web. Nah, itu untuk web sepertinya itu sama, hanya versinya aja, untuk versi web ya. Coba kita lihat untuk versi, oh ya ini tentang berita-berita dari Bawaslu ya. Nah, ini untuk bantuan, kita langsung ke WhatsApp, bantuan langsung dari pihak Bawaslu. Nah, untuk laporan kita pilih tanda plus ini. Ada POM A1. Fungsinya POM A1 adalah sebagai laporan pengawasan pada masa tenang, yaitu sekitar tanggal 6, 7, dan 8 Desember ya 2020. Untuk POM A2 ini yang sebagai PTPS ya, bukan yang PKD. Nah, untuk POM A2 pengawasan persiapan pemungutan suara ya, itu ada terdapat 9 terdaftar. Nah, itu bisa dibaca-baca sendiri. Untuk POM A3 nya pengawasan pemungutan suara ini di hari H nanti. Untuk POM A4 ada pengawasan penghitungan dan ketidaksesuaian. Jadi kalau misalkan ada ketidaksesuaian pada saat penghitungan, kita bisa buat laporan di sini. Nah, ini untuk Pilgub, nggak ada Pilgub kita ya, hanya ini yang Pilbuk atau wali kota saja. Ini kalau nomor 1 isinya berapa, nomor 2 berapa gitu ya, nomor 3 berapa, nanti ada. Nah, coba kita tes ya. Nah, untuk POM A1 coba pengawasan di masa hari tenang yaitu 678, kita lihat apakah terjadi kegiatan kampanye di masa tenang. Kalau iya, ada misalkan ya, kita isi iya. Terdapat APK yang terpasang di masa tenang. Kalau misalkan ada, klik ada ya. Kalau misalkan tidak ya, nggak usah dicentang itu ya. Terjadi intimidasi pemilih
ke pemilih di masa tenang. Apakah kita melihat adanya intimidasi kepada calon pemilih, misalkan di masa tenang dari seseorang atau siapapun itu, baik sukses atau apa. Kalau ada ya kita centang ke iya, kalau enggak ya kita. Lalu kita sertakan bukti foto atau video. Kita coba upload fotonya, langsung kita apa aja ya, foto apa aja. Ini kita share foto sebagai bukti. Misalkan oke. Iya. Kita upload fotonya. Kalau misalkan sudah, kita simpan. Apakah ya sudah yakin dengan data? Iya, benar. Tunggu. Oke, kita lanjut ke form A2. Untuk di form A2 ada pengawasan persiapan pemungutan suara. Nah, di situ ada pertanyaan. Terdapat pemilih terdaftar belum menerima surat pemberitahuan. Kita kan ada nanti ada pengawasan tentang apa? Tersebarnya pom C pemberitahuan itu ya. Ketika kita menemukan pom C pemberitahuannya belum disebar, nah kita bisa klik di sini iya. Lokasi yang direncanakan sebagai tempat pemungutan suara tidak akses bagi pemilih khususnya disabilitas. Nah, itu kalau misalkan di suatu TPS ada calon pemilih disabilitas, tapi lokasinya itu sangat sulit dijangkau untuk pemilih yang seperti itu, kita bisa centang iya, kecuali kalau di TPS tersebut memang tidak ada pemilih yang disabilitas. Nah, gitu. Nah, KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Oke, kalau memang belum, kita iya. Kalau misalkan sudah, ya kita nggak usah ya. Terus kotak suara yang diterima oleh KPPS dalam kondisi terbuka. Nah, ini nih. Kita langsung foto aja kalau misalkan ini ya, langsung nanti kita sertakan fotonya. Kalau memang iya ya iya, kalau tidak terbuka atau tersegel, oke kita udah aja. Terdapat KPPS yang reaktif COVID, maksudnya anggota KPPS ya. Kita sebenarnya harus istilahnya lebih apa ya, informatif ya, harus tahu tentang KPPS juga itu. Kalau misalkan ada, kita jawab ya. Terdapat penduduk yang memenuhi syarat pemilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT. Nah, itu biasanya ada di DPTB ya. Kita bisa cek langsung atau minta salinan DPT ke KPPS ya. Oke, kalau misalkan kita udah memenuhi semua, kita upload foto lagi. Kita pilih media sekarang. Kita pilih media dari kamera. Iya, kita upload foto. Oke. Ya, kita pilih foto yang mana aja ya, bebas ya. Iya. Iya. Ya, sudah selesai di input. Oke, form 3 caranya semua sama. Hanya saja beda pengawasan pemungutan suara. Terus ini pengawasan semuanya sama. Nah, ini kita yang krusialnya di sini ya. Nah, kita ada tahu misalkan nih jumlah paslon 1. Kita harus tahu DPT juga nih. Kita misalkan hasil penghitungan kita dapat paslon 1 dapat 100. Paslon 2 103. Ini paslon 3 100 di TPS tersebut ya. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT ya, kita pengguna hak pilihnya ya 307 misalkan, atau 300, bisa 310 atau berapa gitu. Jumlah DPTB yang memilih ya, kita pilih berapa aja gitu. Pengguna hak pilih misalkan 0 aja ya, berarti itu semua berarti dari DPT langsung semua ya. Jumlah suara sah tetap, nah berarti kita
ini 300 ya, berarti yang tidak sahnya ada 10. Jumlah suara sah dan tidak sah tetap 310, berarti kan ada 310. 310 pas ya, 310. Ini 300 yang sah, yang tidak sahnya ada 10 suara. Jadi langsung kita upload saja hasilnya. Oke. Nah, ini dia hasilnya, hasil pemungutan suara kita. Langsung simpan, klik ya. Oke, mohon ditunggu sebentar. Ini agak loading ya, nggak tahu ini server atau gimana ya. Yap, berhasil. Ini ada pemberitahuan daftar ulang kembali pada 6 Desember katanya. Coba lihat riwayat, ini kita hasil laporan tadi ya. Nah, ini laporan A1, kita buka. Ternyata ini laporan A1 dan ini bisa diedit ya. Bisa diedit laporan A1. Ini yang tadi Pilbook, coba lihat. Oh, 100. Oh, ini 307 yang tadi juga. Berarti ini tadi ngisi yang 3. Oh, harusnya dari edit ya. Kita udah melakukan penghitungan tadi. Harusnya edit aja. Di sini bisa. Sini bisa ganti 310. Karena saya udah melakukan pengisian sebelumnya. Jadi otomatis ke situ ada, nggak bisa, tadi harus edit dari sini ya. Ya, oke. Simpan ya, tidak terhubung ke server. Oh, berarti lagi ada gangguan ya. Oke, mungkin itu saja tutorialnya. Memang seperti itu penggunaan, tata cara penggunaan dari Siwaslu 2020. Memang simple tapi agak ribet juga kalau memang istilahnya belum terbiasa ya. Oke, semoga ini dapat membantu rekan-rekan dalam melakukan pengawasan dan melaksanakan atau menjalankan aplikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.